Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo kawan-kawan, perkenalkan saya Yola Octavia, perwakilan dari kelompok, dan dua teman saya lainnya yaitu Heri Susanto dan Azri Dermawan. Saya sangat senang bisa berbagi dengan kawan-kawan tentang proyek menarik yang sedang saya jalani, yaitu pembuatan video tentang desain 3G untuk robot tank otonom. Dunia robot dan kecerdasan buatan semakin berkembang, dan proyek ini bertujuan untuk memperlihatkan potensi luar biasa dari teknologi ini. Melalui desain 3G, kita dapat lebih mendalam memahami tentang struktur fisik dan fungsi dari robot tank otonom ini. Tujuan utama dari video ini adalah memberikan wawasan kepada kawan-kawan tentang konsep dan implementasi desain 3G pada robot tank otonom. Pertama, kami menyediakan tentang perancangan fisik robot, menghadirkan setiap komponen secara visual untuk memberikan pemahaman yang lebih baik. Selanjutnya, fokus akan beralih pada aspek perangkat lunak dan kecerdasan buatan yang mendukung robot ini beroperasi secara otonom. Video ini bertujuan untuk memberikan inspirasi kepada penggemar robotika, mahasiswa teknik, dan siapapun yang tertarik dengan perkembangan terkini tentang robotika. Selain itu, kami juga berharap video ini dapat membangkitkan rasa antusias dalam merancang dan mengembangkan teknologi serupa melalui penjelasan yang jelas dan visualisasi yang menarik. Diharapkan para pendengar dapat memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang potensi robot tank otonom dalam berbagai aplikasi. Mari bersama-sama menjelajahi dunia inovasi dan teknologi yang menarik ini melalui desain 3G yang memukau. Oke, baik. Sebelum kita masuk ke bagian pembahasan tentang desain, terlebih dahulu kita akan membahas komponen-komponen yang terdapat pada robot tank yang kita pakai. Yang pertama yaitu motor driver. Motor driver berfungsi untuk mengontrol gerakan motor pada robot tank yang memungkinkan penggunaan motor DC atau motor starter untuk menggerakkan roda. Yang kedua itu adalah ESP32, yang mana ESP32 berfungsi sebagai otak atau otak pusat dari robot tank. Yang ketiga yaitu micro SD modul yang berfungsi atau bisa digunakan untuk menyimpan data seperti peta, log, atau informasi lain yang diperlukan oleh robot tank. Selanjutnya yaitu sensor ultrasonik. Sensor ultrasonik berfungsi untuk mendeteksi jarak antara robot tank dan objek yang ada di sekitarnya, atau untuk menghindari rintangan, tabrakan, dan menentukan posisi relatif terhadap objek lain. Selanjutnya yaitu OLED. OLED berfungsi untuk menampilkan informasi visual seperti status baterai, jarak terdeteksi oleh sensor ultrasonik, atau informasi lainnya. Yang keenam yaitu chassis tank. Chassis tank merupakan struktur utama robot tank yang mendukung dan menyatukan semua komponen lainnya. Terakhir yaitu limit switch. Limit switch berguna untuk mematikan atau membatasi gerakan robot tank ketika mencapai batas tertentu, membantu dan mengendalikan pergerakan dan menghindari kerusakan. Yang terakhir yaitu relay. Relay berfungsi sebagai saklar elektronik yang dapat mengontrol daya tinggi seperti menghidupkan atau mematikan daya untuk perangkat tambahan atau aksesoris pada robot tank. Nah, setiap komponen tersebut bekerja sama untuk memberikan kemampuan dan fungsionalitas tertentu pada robot tank seperti gerakan, pengukuran jarak, tampil informasi, dan kontrol daya. Oke, next, selanjutnya kita masuk ke tahapan desain. Nah, untuk komponen yang pertama yaitu kita menggunakan chassis. Chassis ini kita ambil di aplikasi CapCut, setelah itu diekstrak dan dimasukkan ke SolidWorks. Nah, perlu diketahui sebelum menyusun desain ini diharapkan agar setiap kerangka dari robot ini disiapkan terlebih dahulu, seperti dinding samping kiri, samping kanan, depan, atas, dan belakangnya. Kalau udah siap, itu kita tinggal nempel, masukin. Nah, seperti yang kita lihat pada gambar di atas. Nah, itu chassis.
Terus di atas sisi papan atas itu udah kita taruh sekaligus tadi sudah saya masukkan PCB-nya. Selanjutnya untuk mengatur bagian dari setiap komponen itu kita tekan nama dari komponen tersebut. Itu bisa kita gunakan untuk mengatur atau menggeser ke bagian kiri, kanan, atas ataupun bawah. Tuh yang seperti tanda panah ada simbol X dan Y-nya. Selanjutnya jika kita ingin melihat posisi tank, kita bisa mengambil di bagian atas di tengah, yaitu ada seperti balok, itu kita tekan lalu kita pilih bagian mana yang ingin kita lihat dari tank tersebut, apakah dari kiri, kanan, atas ataupun bawah. Setelah itu semua komponen yang kita ambil kita rapikan. Nah seperti pada gambar di atas, sebagaimana kita merapikan susunan PCB hingga PCB tersebut sudah terlihat rapi, maka kita akan mengambil komponen selanjutnya, yaitu kita mengambil motor driver. Kita cari dulu, kita tunggu. Nah itu motor drivernya sudah ada, sama seperti tadi. Motor drivernya kita posisikan dulu di posisi yang sesuai dengan robot kita. Nah sehingga motor driver itu bisa berada pada posisi yang sudah rapi dan pas. Nah seperti yang kita lihat pada gambar tersebut. Nah setelah itu kita masukkan baterai holder. Nah sama dengan sebelumnya, komponen atau baterai holdernya kita rapikan dulu pada tank tersebut. Setelah tempat baterai holdernya itu rapi, selanjutnya kita akan masukkan baterainya atau kita gabungkan komponennya tersebut. Nah itu baterainya udah ada, terus kita atur bagaimana bisanya agar masuk atau bisa ditempatkan di tempat baterainya. Selanjutnya yaitu kita akan masukkan baterai yang kedua, sama juga seperti yang tadi. Kita cari dulu, buka, masukin di solenoid lagi hingga kedua baterai sudah tersusun dengan rapi. Selanjutnya kita akan masukkan bagian samping dari robot tank. Nah dari awal kita nyusun berbagai macam komponen tadi seperti PCB, motor driver, hingga penyusunan baterainya, itu kalau kita perhatikan step by stepnya itu sama, hingga nanti pemasangan sisi kiri dari tanknya, sisi kanan, belakang, atas dan bawah, itu semua step by stepnya sama. Jadi dalam pembuatan di Xiaomi ini kita harus bersabar dan benar-benar memperhatikan semua komponen-komponen yang akan kita masukkan, dan mengerjakannya itu harus dengan tenang. Oke, kita lanjut untuk bikin sisi kanan dari robot tanknya. Nah begitulah seterusnya, tahap demi tahap, langkah demi langkah yang harus kita lakukan. Ini sisi kiri, sisi kanan, sisi belakangnya tuh juga sudah mau dibikin, hingga nanti robot tank sudah mulai kelihatan di segi bentukannya. Nah itu akhirnya kita sampai pada tahap memasukkan komponen sensor ultrasonik yang dipasang di bagian sisi kiri dan sisi kanan tank. Di sisi kiri tank kita pasang satu sensor, dan sisi kanan tank kita pasang dua sensor. Nah itu bisa kita lihat seperti yang terdapat pada gambar di atas. Itu kepala tanknya juga udah dipasang. Nah itu adalah hasil akhirnya. Oke, terima kasih kawan-kawan.